Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru menemukan channel ini. Semoga bermanfaat nantinya untuk kita semua ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi mari kita belajar bersama. Untuk yang menyukai video ini silahkan lanjutkan, dan yang tidak suka silahkan. Karena saya juga manusia biasa ya. Mungkin ada kesalahan atau kata yang kurang pas, bisa kalian cari kebenarannya sendiri. Oke, mungkin video kali ini akan jauh ya, menyimpang dari video-video sebelumnya karena temanya juga pasti berbeda. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengulas masalah peternak kacer, untuk belajar menangkarkan kacer ya. Untuk para pemula mungkin yang mau belajar atau sekedar hobi bisa. Kali ini saya akan coba bahas masalah memilih indukan kacer. Bagaimana cara agar cepat berjodoh dan tidak menunggu waktu berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Mungkin ini sangat penting ya untuk para yang sedulur yang mau belajar menangkal kacer ya, karena saya juga belajar. Nah, untuk memilih indukan kacer agar cepat berjodoh, satu, pilihlah indukan kacer yang minimal umurnya 1 tahun atau 10 bulan, bisa lebih ya. Minimal udah ganti bulu atau mabung 1 kali. Yang mau mencoba untuk menangkarkan bisa lakukan cara ini. Oke, langsung saja. Dan pilihlah kacer betina yang tidak giras atau jinak ya. Mungkin itu sebagian ya, di setiap penangkar itu mempunyai caranya masing-masing. Nah, yang pertama, pilihlah indukan betina yang sehat dan minimal lah udah 1 kali mabung seperti yang saya bahas tadi. Dan yang lebih penting lagi, kalau kacer betina itu jinak dan semi jinak, itu akan memudahkan kita untuk merawatnya ke depannya nanti. Merawat bagaimana maksudnya Om? Nah, ini penjelasannya. Kalau yang betina itu jinak, maka di saat sang betina memasuki masa mengeram, dia akan lebih tenang karena sudah terbiasa dengan kita atau lalu lalang orang di sekitar kita. Maka sang betina akan tetap tenang di dalam glodok, dan jika betina itu tidak keluar masuk glodok, maka harapan untuk menetas telur itu lebih besar. Dan yang kedua, bagaimana cara memilih jantan? Ini juga sangat penting ya lur, untuk yang baru mau mencoba menangkar kacer ya. Ini juga pengalaman pribadi, bukan katanya ya. Saya juga dulu pernah mengalami gagal jodoh atau salah jantan, salah betina, bahkan dibantai, itu sering malah. Karena ini pengalaman ya. Dan yang selanjutnya, carilah kacer jantan yang minimal sudah birahi. Untuk masalah birahi tidak terlalu tinggi, itu bisa kita dongkrak sendiri lah ya. Dan yang kedua, penting ya lur, carilah kacer jantan yang semi jinak. Kenapa harus semi jinak Om? Karena gini, tidak semua kacer gacor itu pasti berjodoh ya, karena setiap kacer itu karakternya berbeda-beda. Karena saya sarankan yang semi jinak atau yang tidak terlalu giras, jadi sedang lah ya untuk kacernya. Dan untuk memilih kacer jantan yang gacor dan on sendiri tanpa harus kita track sudah on atau buka ekor sendiri, itu lebih cepat biasanya, pengalaman sih. Kenapa nggak cari yang jinak Om atau cetekan? Karena tiap orang lewat gacor ngeplay buka ekor. Nah, gini penjelasannya. Biasanya kacer jinak itu emosinya akan lebih tinggi daripada birahi. Birahi tinggi, emosi tinggi, dia akan meledak dan akhirnya akan
membantai si betina, karena birah yang terlalu tinggi tidak tersalurkan secara langsung. Itu biasanya, bukan biasanya ya, ini pengalaman saya juga sih. Dulu kacer saya juga jinak, cetekan saya jodohkan malah yang betina dibantai. Mungkin itu saja ya untuk cara memilih kacer indukan yang agar cepat berjodoh, tidak memakan waktu lama. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang suka silahkan lanjutkan tonton, dan yang tidak suka silahkan abaikan. Mungkin akan jadi pelajaran untuk kita semua. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk masalah lain-lain bisa dilihat di video selanjutnya nanti untuk masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.